Udah pada nontonin podcastnya Bang Densu tentang Pak Yai Mim, teman-teman? Nah, kurang lebih yang aku tangkap dari podcast tersebut tuh ya, sebenarnya konflik ini tuh terjadi karena antar tetangga sebenarnya yang meluber kemana-mana. 3 poin yang aku pahami sih, yang pertama itu konfliknya itu gara-gara mobil-mobil rental itu parkir di depan rumah Pak Yai gitu ya. Sebenarnya jangankan mobil rental, mobil perorangan aja kalau parkir di depan rumah, di pintu rumah, ya mbok ya ngalangin jalan keluar masuk, dan itu amat sangat mengganggu. Itu menurut aku. Yang kedua, gara-gara katanya anaknya si Ibu Sahara ini, si Semim ya kalau nggak salah, katanya masuk ke rumah terus karena sambil nyuapin gitu kan ala ibu-ibu gitu, dikejar sampai ke dalam rumah Pak Yai. Sebenarnya dari dia masuk sembarangan aja itu merupakan ketidaksopanan ya kalau menurut saya itu ya. Terus, dan parahnya lagi itu katanya pintunya dikunci, pintu rumahnya, dengan alasan si Ibu Sahara ini biar anaknya katanya nggak keluar. Kalau konsepnya anaknya masuk rumah, kenapa nggak biarin keluar gitu loh ya? Kalau kita mah malah dibiarin dikunci biar nggak keluar. Nah, itu aneh. Walaupun memang perspektif ini cuman kita pandang dari perspektifnya Pak Yai ya. Kita nggak tahu nih, kira-kira kalau misalkan si Ibu Sahara ini diundang di acara podcastnya Bang Densu, beliau ini juga bakal ngasih klarifikasi kayak gimana, kita nggak tahu kayak gitu ya, karena kan nggak ada bukti, nggak ada CCTV. Agak susah juga sebenarnya. Nah, ini pelajaran buat kita juga nih, kalau sekiranya emang punya tetangga yang emang agak nyebelin, mendingan udah prepare deh kayak CCTV, kunci pas dan lain sebagainya gitu ya, kunci cadangan kayak gitu. Terus yang ketiga permasalahannya adalah ketika Pak Yai itu mau minta tanda tangan RT ya, terus tiba-tiba di situ ada surat pernyataan warga yang nggak setuju Pak Yai itu buat jadi warga di sana. Dan itu tanpa rembukan kan. Waktu podcast pun Mbak Ines itu, apa, istrinya Pak Yai itu, beliau itu nggak, katanya nggak sebelumnya itu tidak ada metode preventif, tidak ada metode kayak, tidak ada pemberitahuan, tidak ada sanksi awalnya, tidak ada surat pemberitahuan, jadi mungkin bingung kok tiba-tiba kenapa gitu. Sebenarnya kan adabnya seharusnya kalau emang tetangga emang kurang baik, mengganggu, lapor RT-nya dulu, RT-nya nanti yang mediasi atau gimana. Karena nggak ada mediasi, yang kata Bu Ines itu nggak ada mediasi sebelumnya, ya menurut saya ya itu salah juga ya. Kita nggak tahu ya maksudnya perspektif mereka seperti apa, kayak gitu sih ya. Kalau menurut aku sih dari poin-poin itu aja ya udah salah banget. Pertama, lu nerobos rumah orang gitu kan. Terus yang kedua, nggak ada mediasi sebelumnya, tiba-tiba orang diusir gitu kan. Walaupun ya kita nggak tahu ya kebenaran ini, kan ini dipandang dari satu sisi saja, satu sisi beliau gitu. Kira-kira nih menurut teman-teman gitu ya, setuju nggak sih kalau misalkan nanti Bu Sahara ini diundang ke podcastnya Bang Densu untuk mengklarifikasi juga, kira-kira gimana? Tapi biasanya beliau ini, Bu Sahara ini kan mainnya keroyokan ya, bawa siapa gitu kan. Suaranya dengan lantang, kalau yang saya lihat-lihat di video-videonya itu, beliau itu suaranya amat sangat lantang. Tidak merendahkan, dalam artian tidak merendahkan suara di hadapan orang yang memang lebih tua gitu loh. Ya sih, kita pengen lihat sih sebenarnya nanti kelanjutan dari kasus ini tuh kayak gimana. Apakah ada pihak-pihak terkait nanti yang memediasi antara pendapatnya Pak Yai sampai pendapatnya Bu Sahara. Karena sebenarnya kan Pak Yai sendiri tuh pengennya ya mbok ya adem ayam aja gitu sama tetangga kayak gitu. Cuman kalau ngelihat perspektif yang kayak yang kata di podcast itu dibilang ya, bahwa orang tiba-tiba dirembukan untuk disetujui, dimintain tanda tangan bahwa Pak Yai itu tidak dianggap warga, kan itu keterlaluan juga. Apalagi kata Ibu Ines itu tidak ada mediasi sebelumnya, kecuali memang ada mediasi, ada pemberitahuan, ada warning lah sebelumnya kayak gitu ya. Terus masalah masuk ke rumah orang nyelonong, itu nggak boleh ya teman-teman ya, jangan ditiru karena itu emang sangat tidak baik. Terkait parkir juga sangat tidak baik. Maksudnya ya seperti yang saya bilang tadi, jangankan mobil rental, mobil perorangan saja, kalau parkir di depan pintu rumah yang emang itu
kurang akses kayak gitu ya, bukan kurang akses, maksudnya mengganggu akses keluar masuk, ya itu sangat tidak baik lah, sangat tidak baik. Terus masalah yang satu lagi kayaknya, kalau yang saya tangkap itu masalah yang Pak Ye itu membunyikan mobil ya, kalau nggak salah membunyikan mobil terlalu keras, lalu malam-malam tuh beliau sama supirnya tuh si Agil itu yang datang gitu kan. Saya sih pengennya clear ya masalah ini. Kita juga nggak tahu, maksudnya ini beliau ini, si Bu Sahara ini ngomong gimana ke suaminya sesuai ceritanya gitu, tanpa mendengarkan pendapat yang lainnya. Jadi pengennya tuh dirembukan bareng-bareng biar ketemu nih solusinya kayak gimana. Nah menurut teman-teman perlu nggak sih kayak gitu, atau ya udahlah lanjut aja proses hukum gitu? Gimana menurut teman-teman?